Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Man in the Wilderness, dirilis pada tahun 1971. Cerita di film ini diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang pemburu dan penjelajah Amerika, mengisahkan tentang sekelompok orang yang tengah melintasi wilayah Northwestern Amerika Serikat. Dalam ekspedisi mereka, anggotanya yang bernama Buzz diserang oleh beruang hingga hampir tewas. Tapi kelompoknya meninggalkannya seorang diri dan memaksa Buzz untuk terus bertahan hidup di alam liar. Bagaimana kisah perjuangannya? Mari kita simak bersama. Berlatar pada tahun 1820, sekelompok pria sedang melakukan perjalanan membawa sebuah kapal menuju Sungai Missouri untuk berlayar menjelajahi Amerika Baru, memperdagangkan barang dagangan mereka. Dalam perjalanan itu, seorang pria bernama Zachariah Bass menjadi sang pemandu jalan. Selain itu, Bass juga ditugaskan untuk berburu menyediakan makanan untuk mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka beristirahat di suatu tempat. Sementara Buzz dan temannya Laurie pergi ke hutan untuk berburu. Buzz berhasil menembak mati rusa buruannya, sedangkan tembakan Laurie hanya melukai rusa buruannya saja. Karena itu, Buzz pergi mengikuti jejak rusa tersebut. Ketika Buzz sudah menemukan jejak rusa tersebut, tiba-tiba seekor beruang besar menyerang Buzz. Melihat Buzz dalam bahaya, bukannya menolong, Laurie malah pergi meninggalkan Buzz dan melaporkan kejadian itu kepada kapten mereka yang bernama Henry. Kapten Henry dan anak buahnya segera pergi ke lokasi kejadian dan berhasil membunuh beruang tersebut. Tapi mereka terlambat karena Buzz sudah sekarat. Kapten Henry menyuruh dokternya yang bernama Ferris untuk menjahit luka Buzz. Tapi dokter Ferris berkata kalau Buzz sudah sekarat dan kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi Kapten Henry tetap memaksanya untuk menjahit luka Buzz. Ferris melaporkan ke Kapten Henry kalau Buzz mengalami patah tulang dan kehilangan banyak darah. Buzz masih bisa bernafas tapi tidak akan bertahan lama. Mendengar itu, Kapten Henry meminta dua anak buahnya untuk menunggu Buzz sampai mati dan menguburkannya. Sementara dia dan yang lainnya akan melanjutkan perjalanan, karena suku Indian diduga akan melintasi kawasan tersebut. Henry menyuruh Fogarty dan Laurie untuk membacakan Alkitab untuk Buzz sampai Buzz mati dan menguburkannya. Tapi jika sampai besok hari Buzz masih bernafas, Henry meminta Fogarty untuk menembak mati Buzz. Dan ternyata Buzz masih sedikit sadar dan masih bisa mendengar semua percakapan mereka. Ketika mereka akan meneruskan perjalanan, satu anak buah Kapten Henry yang merupakan orang Indian menghampiri Buzz dan mendoakannya. Dia juga memberikan kalung jimatnya kepada Buzz. Setelah mereka pergi, Fogarty langsung menyiapkan kuburan untuk Buzz. Keesokan harinya, Fogarty dan Laurie melihat beberapa orang Indian melintas di dekat mereka. Fogarty berkata kepada Laurie kalau orang-orang Indian itu pasti sedang mengejar kelompok mereka, karena rumornya suku Indian suka berburu manusia. Tapi melihat dari gerak-gerik mereka, Laurie berkata kalau orang-orang Indian itu hanya melakukan perjalanan biasa. Setelah orang-orang Indian itu lewat, Fogarty menghampiri Buzz untuk melihat kondisi Buzz. Fogarty terkejut melihat Buzz masih hidup, padahal kondisi Buzz sudah tidak tertolong lagi. Tapi sesuai perintah Kapten Henry, jika Buzz masih hidup sampai hari itu, Fogarty diperintahkan untuk menembak Buzz. Ketika Fogarty akan menembak Buzz, Laurie menghentikannya karena takut suara tembakan Fogarty terdengar oleh orang-orang Indian yang lewat sebelumnya. Menyadari itu, Fogarty pun tidak jadi menembak Buzz. Fogarty dan Laurie memutuskan pergi meninggalkan Buzz dengan sebuah Alkitab.
Setelah Fogarty dan Lowry pergi, Bas yang masih terbaring tidak berdaya dihampiri oleh serigala yang kelaparan. Ketika serigala itu akan menyerang Bas, Bas langsung menggulingkan tubuhnya ke tepi sungai. Untungnya serigala itu lari ketakutan. Bas pun selamat dari serangan serigala itu. Di tepi sungai, Bas yang kehausan berusaha mengambil air sungai untuk diminum. Tidak lama kemudian, Bas mendengar banyak suara langkah kuda dari arah lain. Ternyata suara langkah kuda itu berasal dari orang-orang Indian. Melihat itu, Bas pun segera bersembunyi. Tapi sialnya, meskipun Bas sudah bersembunyi, orang-orang Indian itu tidak sengaja menemukan Bas. Melihat kondisi Bas yang memprihatinkan, si kepala suku Indian merasa kasihan. Dan setelah melihat kalung jimat yang tergantung di leher Bas, kepala suku Indian itu malah mendoakan Bas dan membiarkan Bas terbaring. Setelah orang-orang Indian itu pergi, dalam kondisi setengah sadar, Bas teringat dengan perkataan mendiang istrinya yang bernama Nisa, yang kala itu tengah hamil muda. Nisa berkata kepada Bas kalau Tuhan ada di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam diri setiap insan. Tapi Bas berkata kepada istrinya kalau dia belum merasakan hal tersebut di dalam dirinya. Kemudian istrinya meminta Bas merasakan tendangan bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah merasakan tendangan si bayi, Bas menyadari kalau Tuhan itu memang ada di dalam segala sesuatu. Bas juga berkata kepada istrinya jika anaknya sudah lahir sementara dia tidak ada di sisi mereka. Bas meminta kepada Nisa untuk tidak merasa khawatir karena dia akan selalu mencintai mereka berdua. Setelah mengingat semua itu, Bas melihat ada sebuah Alkitab di sakunya. Di waktu yang sama, Fogarty dan Lowry sudah menyusul kelompoknya. Fogarty berkata kepada Kapten Henry kalau mereka meninggalkan Bas dalam keadaan hidup. Karena mereka takut jika menembak Bas, suara tembakan mereka terdengar oleh orang-orang Indian yang saat itu melintas di dekat mereka. Mendengar itu, salah satu dari mereka mengusulkan untuk kembali menjemput Bas. Tapi Kapten Henry menolak dan berkata kalau Bas pasti sudah dibunuh oleh orang-orang Indian. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Bas yang sudah sadar melihat 2 ekor serigala sedang memangsa seekor kerbau. Karena merasa sangat lapar, Bas memberanikan diri mendekati 2 serigala itu sambil membawa sebatang kayu. Kemudian Bas mengusir 2 serigala itu. Setelah itu Bas mengambil sebagian kecil daging kerbau tersebut, membawanya ke tempat yang aman dan memakannya. Dalam perjalanan, Kapten Henry dan anak buahnya bertemu dengan orang-orang Indian. Kapten Henry langsung menyuruh anak buahnya menembaki orang-orang Indian itu tanpa alasan. Padahal sang kepala suku Indian sudah mengangkatkan tangannya, yang artinya mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Tapi karena mereka terus diserang, mereka pun lari menyelamatkan diri. Sementara di tempat lain, Bas yang sedang memakan tulang dari daging kerbau sebelumnya melihat sekelompok pemburu melintas membawa seorang gadis dari suku Indian. Bas pun segera bersembunyi. Dan tidak lama kemudian Bas melihat orang-orang Indian datang ke kawasan itu. Ternyata orang-orang Indian itu memang sedang mencari para pemburu tersebut karena mereka telah berani menculik gadis dari suku mereka. Tidak lama kemudian orang-orang Indian itu berhasil menemukan para pemburu tersebut dan langsung menyerang. Setelah pertarungan itu berakhir, Bas mendekati lokasi kejadian dan menemukan sebilah pisau dan baju hangat yang hampir terbakar, serta pisau cukur dan seutas kawat. Setelah itu, Bas pergi mencari tempat untuk berlindung. Setelah mendapatkan tempat berlindung, Bas mencoba menyalakan api dari kertas Alkitab dengan menggoreskan pisau-pisau yang ditemukannya. Bas yang merasa sangat lapar membuat sebuah perangkap untuk menangkap kelinci. Dan usaha Bas pun tidak sia-sia. Bas berhasil menangkap 1 ekor kelinci dengan perangkapnya. Kemudian Bas mengambil kulit kelinci tersebut untuk dijadikan lapisan tongkatnya, agar keteknya tidak sakit ketika menggunakan tongkat itu untuk menopangnya berjalan. Di tempat berlindung, Bas membakar daging kelinci tersebut untuk dimakan dan mengobati luka-lukanya dengan dedaunan yang ditemukannya di hutan tersebut. Setelah itu Bas pun tertidur.
Keesokan harinya, Bas membuat sebuah tombak dari pisau yang didapatkannya sebelumnya. Kemudian Bas pergi ke tepi sungai untuk menombak ikan. Di hari-hari berikutnya, Bas berhasil membunuh seekor puma yang terjerat perangkapnya. Bas mengambil kulit puma itu untuk dijadikannya sebagai tas. Karena kondisinya sudah membaik, Bas memutuskan pergi mencari Kapten Henry untuk membalaskan dendamnya. Bas menempuh perjalanan yang cukup jauh hingga sampai di sebuah sungai. Karena merasa lapar, Bas berusaha menangkap ikan dan berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan. Ketika Bas sedang membakar ikan, Bas melihat beberapa orang Indian mendekat ke arahnya. Bas segera memadamkan apinya dan bersembunyi. Kemudian seorang wanita Indian yang sedang hamil duduk di dekat ranting pohon. Ternyata wanita Indian itu akan melahirkan. Bas yang melihat dari kejauhan teringat dengan mendiang istrinya yang meninggal setelah melahirkan anaknya. Bas tidak bisa menerima takdir Tuhan dan meninggalkan anaknya tinggal bersama orang tua Nisa. Setelah beberapa saat, akhirnya wanita Indian itu melahirkan bayinya dengan selamat. Melihat itu, hati Bas tersentuh dan percaya kalau takdir Tuhan tidak pernah salah. Setelah orang-orang Indian itu pergi, Bas kembali melanjutkan perjalanannya. Malam harinya di persinggahan kelompok Kapten Henry, Fogarty yang saat itu sedang berjaga dari arah hutan melihat Bas berjalan mendekat ke arahnya. Karena ketakutan, Fogarty langsung menembaknya. Tapi setelah diperiksa, ternyata orang itu adalah Laurie. Padahal Fogarty melihat dengan jelas kalau yang berjalan itu adalah Bas. Semenjak Fogarty meninggalkan Bas, Fogarty selalu dihantui bayangan Bas karena rasa bersalahnya. I seen him. It was Zach Bass. Kelompok Kapten Henry melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya mereka berhasil mencapai Sungai Missouri. Tapi sialnya mereka sudah terlambat. Karena musim dingin, Sungai Missouri sudah membeku. Mereka terpaksa meneruskan perjalanan lewat daratan. Sementara di tempat lain, di perjalanannya Bas menemukan seekor kelinci yang terluka. Bas pun mengambil kelinci itu dan membawanya ke tempat berlindung sementara. Setelah Bas mengobati kelinci tersebut, Bas membaca sebagian isi Alkitab yang dibawanya. Kini Bas sangat menghargai arti kehidupan. Bas banyak menemukan pelajaran tentang ketuhanan semenjak Bas ditinggalkan kelompoknya dan berusaha bertahan hidup. Keesokan harinya, Bas kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengejar Kapten Henry. Hingga akhirnya Bas berhasil menyusul Kapten Henry dan kelompoknya. Di waktu yang sama, kelompok Kapten Henry diserang oleh orang-orang Indian. Kapten Henry langsung menyuruh anak buahnya menembaki orang-orang Indian itu. Tapi ternyata jumlah orang-orang Indian itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Karena mereka memang sedang memburu kelompok Kapten Henry untuk balas dendam. Karena kelompok Henry sebelumnya sudah menyerang mereka tanpa alasan. Bas datang membantu kelompoknya melawan orang-orang Indian tersebut. Tapi ketika Bas tertangkap, tiba-tiba kepala suku Indian menyuruh anak buahnya melepaskan Bas. Kepala suku Indian itu menghampiri Bas dan melihat kalung jimat di leher Bas. Dia terkejut melihat kondisi Bas sudah membaik. Padahal sebelumnya dia melihat Bas sudah sekarat. Kepala suku Indian itu berkata kalau kesembuhan yang didapatkan oleh Bas adalah keajaiban dari Tuhan. Kemudian kepala suku Indian itu memberikan tombak kepada Bas dan menyuruh Bas untuk membunuh Kapten Henry. Karena kepala suku tahu kalau Henry adalah pemimpin Bas yang tega meninggalkan Bas ketika sekarat. Setelah itu Bas pun berjalan ke arah Kapten Henry. Tapi ketika sudah berhadapan dengan Kapten Henry, Bas mengurungkan niatnya untuk balas dendam kepada Kapten Henry. Bas berkata kepada Kapten Henry kalau dia hanya ingin pulang dan bertemu anaknya. Kapten Henry dan kelompoknya pun mengikuti Bas karena perjalanan mereka tidak mungkin bisa dilanjutkan.
Gimana filmnya bosku? Sangat-sangat menginspirasi sekali kan? Nggak kebayang kalau kita yang ada di posisi Bas. Kalau saya pasti sudah turu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.